Ini publik ini sekarang ini kalau isunya itu tidak sesuai dengan aspirasi publik gitu atau merugikan publik itu mengumpul pada isu-isu ya melawan Pak Jokowi. Melawan Jokowi. Melawan Jokowi. Larinya ke sana ya. Larinya ke sana ya. Dan yang menarik di sini juga ya. Dan Abang coba cek sendiri, ada nggak ya yang langsung menyerang Pak Prabowo? Ada tapi nggak banyak. Ini yang kami sebut dengan klaster natural. Kenapa natural? Karena tidak beraturan. Ini besar, terus tidak beraturan, terus melibatkan tokoh. Ini contohnya nih, ada Ardi Satriawan, ini dosen ITB. Gitu. Dosen ITB? Dosen ITB. Dia memang fokus pada, dia konsen terhadap isu-isu sosial. Gitu. Terus di sini juga ada Said Didu, terus ada media di sini, ada Kompas.com. Terus ada Murtadawan juga, kita tahu juga di posisi dia di mana begitu. Ya. Nah, ketika ini mengelompok semua dan sifatnya tidak natural, ini bahaya, Bang. Kenapa bahaya? Ada media, berarti ada agenda media di situ. Terus kedua ada Bang Andri Satriawan, berarti ada publik di situ. Ketika agenda media dan agenda publik ini bersatu, ini biasanya bisa goyang agenda pemerintahan. Saya sering kena kritik gitu dari pendukungnya Pak Jokowi gitu. Saya bilang berapa kali, Pak Jokowi itu masih dikunci reputasinya oleh sentimen negatif, reputasi negatif. Yang paling gampang atau yang paling mudah adalah terkait ijazah palsu. Padahal yang namanya pemerintahan pasti Bang ada yang positifnya juga. Yang positif itu harusnya itu dibangun untuk dijadikan legacy. Ini enggak, masih kekunci aja. Karena sering kekunci pada hal yang negatif, maka sosok beliau negatif-negatif ngumpul semua di situ. Kalau mau ada demo, di medsos itu pergerakannya dibagi dua tahap. Pertama itu amplifikasi. Ya. Oh, nanti akan ada demo tanggal segini-segini gitu. Datanglah kayak gitu-gitu misalkan ya. Ya. Setelah tahap amplifikasi ada tahap konsolidasi. Nah, amplifikasi ini grafiknya gede, Bang. Ketika konsolidasi turun dia. Ketika kejadian pecah. Kenapa, Bang? Pada saat konsolidasi mainnya nggak di medsos, Twitter, Facebook, Instagram, Bang. Mainnya di kanal-kanal yang nggak bisa dipantau. Iya. Gitu. Kan saya udah punya masa nih. Abang punya masa misalkan di Priuk, saya punya masa di Depok. Polanya udah konsolidasi. Itu terlihat betul yang disebut dengan civil disobedience. Pembangkangan publik. Ini hati-hati loh. Saya mau kasih unjuk ini. Ini loh. Ini. Ya. Terkait ini yang saya berani bilang bahwa ada potensi yang namanya pembangkangan publik. Karena ini, Bang. Baru kali ini, di isu biasanya kan agak merata, Bang. Ya, ini angernya paling tinggi, signifikan. Gitu. Marah ya? Marah, gitu. Ketika kebijakan tidak populis, tapi komunikasinya dibuat populis, kemungkinan besar itu aksi massa yang tinggi itu akan menurun. Gitu. Emosi publik akan turun di situ. Kenapa? Minimal Bapak itu simpati dengan kesusahan kamu. Gitu. Nah, belajar juga di Pati, kalau ketika publik itu sedang stres, putus asa gitu ya, Bapak balik menantang, habis sudah. Pada tanggal 25 Agustus, masa aksi bergerak ke Senayan. Nah, untuk membahas ini, kita menghadirkan lagi seorang ahli di bidang ini, drone and fleet, Bung Yan Kurniawan. Selamat datang kembali. Halo Bang, ya, Bang JP, siap Bang. Terima kasih Bang. Ya. Sehat Bang, alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Kalau kita lihat kronologis dari gerakan massa ini apa yang bisa Yan ceritakan? Jadi kalau saya melihat nih Bang, ini kita pakai pola helikopter view dulu. Gitu. Sebetulnya ini kan menandakan adanya perubahan sosial berangkat dari satu kata Bang, dua kata. Rejim efisiensi. Yang dulu tuh belum pernah ada gitu. Di pemerintahan sekarang ini istilah rejim efisiensi ini mulai muncul, mulai marak disuarakan oleh orang-orang gitu, baik itu pakar maupun oleh masyarakat umum gitu. Apa itu rejim efisiensi? Penekanannya itu pada Inpres 1 tahun 2025 gitu. Bahwa kurang lebih pemerintah sekarang ini harus pintar-pintar dia kelola duit. Gitu. Terus kebetulan Indonesia juga kan menganut yang namanya sistem desentralisasi. Nah, bicara desentralisasi, khususnya desentralisasi fiskal,
itu kan di daerah tuh Bang ada 3 Bang. Ya, pertama itu terkait dengan pendapatan asli daerah, kedua itu transfer dari pusat ke daerah dananya, terus ketiga pengelolaan anggaran. Nah, yang menarik ternyata ini berdasarkan dari kata para pengamat gitu, pengamat terkait desentralisasi, ternyata memang selama ini banyak daerah yang belum mandiri, dalam artian masih mereka itu bergantung dengan pusat gitu. Nah, ketika ada efisiensi, baru mereka itu tanda kutip kelabakan seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa larinya ke PBB gitu? Karena PBB itu Bang, itu memang ya adalah pajak yang PBB P2 emang itu ini Bang, bupati dan wali kota itu dia punya kekuasaan untuk menarik itu. Basicnya seperti itu. P2 apa tuh? Jadi ada P2, ada P3. Kalau P2 itu dia khusus untuk pajak bupati dan daerah, bupati wali kota. Kalau P3 itu pusat, ya, pengelolanya pusat gitu. Makanya fokusnya sebenarnya pada bagaimana para pemimpin itu kaget-kaget mereka terhadap kebijakan efisiensi ini. Terus kedua adalah ada juga ternyata pemimpin-pemimpin daerah itu yang punya kreativitas. Jadi sebetulnya nggak selamanya jelek gitu, tapi ada sisi bagusnya juga gitu. Nanti kita jelaskan itu. Nah, terus hubungannya dengan aksi massa ini jelas Bang. Karena yang namanya pajak itu ya kalau nggak disosialisasi dengan baik itu akan jadi blunder. Dan kejadian di 2 tempat yang signifikannya yaitu di Pati sama di Bone. Terakhir itu di Bone tanggal 19 gitu. Nah, untuk di Pati Bang, itu yang menarik adalah ini Bang, kita langsung ke sini ya Bang, biar saya kasih unjuk ke Abang ini. Ini sebenarnya di Pati itu Bang, itu sebetulnya isunya itu dari awal Agustus malah. Sebelum Agustus juga udah mulai ada gitu. Cuma yang menarik itu ketika di tanggal 7 Agustus itu bupatinya sebetulnya udah keluarin statement minta maaf. Bahwa sebelumnya tanda kutip dia salah lah gitu ya, bahasa dia menantang dan sebagainya gitu. Ya, cuma publik itu tidak lagi merespon kata maafnya dia. Gitu. Kenapa? Karena dia punya beberapa sejarah komunikasi yang buruk. Gitu ya. Tidak hanya terkait dengan PBB, tapi juga pemecatan 220 kalau nggak salah gitu, karyawan RSUD gitu, tanpa Wasangon gitu. Terus mohon maaf acara dia juga tuh yang joget-joget gitu, ya sebenarnya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Problemnya adalah rasa publik pada saat itu konteksnya itu tidak pas gitu. Rivalnya dengan anggota DPR yang kemarin di acara pidato kenegaraan joget-joget kan banyak sekali dan itu kan direspon negatif oleh publik gitu. Karena balik lagi kita ini sekarang hidup di zaman lagi ngirit Bang. Abang ngirit terus orang ngelihat abang foya-foya gitu. Kan nggak pas itu gitu. Sisi perasaan publik itu sebetulnya penting di situ. Gitu. Nah, akhirnya apa Bang, di tanggal 13 gitu, tanggal 13 dan puncaknya itu di tanggal 14 ya, data pemberitaan dan percakapan itu tinggi sekali. Itu baik itu pemberitaan maupun percakapan. Bisa dibilang gini, saat itu agenda media dan agenda publik itu fokusnya ke Pati. Gitu. Dan yang ngerinya apa? Itu terlihat betul yang disebut dengan civil disobedience. Pembangkangan publik. Pembangkangan sipil Bang. Gitu. Kenapa? Jadi saya nggak mau bayar pajak. Anda tetapkan itu, saya nggak mau. Berhadapan, ayo siap. Begitu. Itu Bang. Dan itu sepertinya dibaca betul oleh pemerintah pusat, maka nanti ada pola yang menarik itu. Ya. Karena saya melihat malam itu saya lihat banyak sekali live di TikTok. Iya Bang. Terutama ketika donasi datang, pisang datang. Iya. Partisipasi publiknya luar biasa Bang, luar biasa gitu. Terlepas nanti elitnya juga ternyata ada yang beda pendapat, terus alihkan dukungan itu. Kita lihat pada sisi ini publik persepsi dan harapan publik gitu. Bahwa publik bisa loh melakukan itu. Hati-hati gitu. Karena gini, sekarang di rejim sekarang ini rejimnya Pak Prabowo secara politik kita stabil, ya secara politik. Tapi secara ekonomi kita nggak stabil Bang, gitu. Dan ekonomi ketika nggak stabil dan itu menyentuh grassroots bahaya, begitu Bang. Jadi ada titik ledak nih. Ada titik ledak. Titik ledaknya pertama itu di Pati. Ya, sebetulnya sebelumnya juga ya di Pati dan Bone di tanggal 13, 14 itu kan yang pecah itu Pati sama Bone. Cuma Bone ini masih masyarakat di medsos fokusnya di Pati. Fokusnya di Pati. Nah, yang menarik di Bone itu dia 2 kali demo dan yang kedua ini yang kemarin tanggal 19 itu lebih besar.
lebih besar, terus kedua juga banyak elemen yang masuk, tidak hanya mahasiswa gitu, masyarakat tumpah ruah di sana gitu. Terus disinyalir data dari kepolisian ada penyusup katanya seperti itu, yaitu dari kelompok-kelompok anarko begitu. Nah, bahasa anarko ini kan sebetulnya bahasa yang sering kita temukan gitu, makanya ini harusnya bahasa tanda tanya gitu. Pengulangan ya. Pengulangan. Sebelumnya juga terjadi itu ya. Terjadi begitu. Penggunaan bahasa anarko. Ya, gitu. Apakah bisa dilihat itu masa anarko misalnya, atau masa yang katakanlah yang setia kepada Bupati Sudewo? Apakah ada kelihatan itu ada di akun-akun media? Ya, jadi gini Bang, saya langsung cek di peta percakapan ya. Ya. Sebelum kita ke emosi nanti. Ini Bang, kalau di akun kata di social network analysis gitu, peta percakapan ini terlihat Bang ya, yang ini kan ada bisa dibilang satu klaster. Ya. Ada dua klaster, tapi klaster yang sebelah sana gitu itu belum terbentuk, tapi mau terbentuk kurang lebih gitu. Nah, yang menarik adalah kita lihat yang besar ini Bang. Ini yang kami sebut dengan klaster natural. Kenapa natural? Karena tidak beraturan. Ini mirip percakapan yang tidak yang natural apa Bang? Contoh kayak di pasar Bang, itu kan natural kan? Orang saling ngobrol riuh lah, riuh rendah ya. Riuh rendah. Tapi simpel di pasar itu pasti satu omongannya apa? Jual beli, kurang lebih seperti itu. Walaupun ada omongan yang lainnya, gitu. Tapi jual beli. Nah, ini juga begitu Bang. Ini besar, terus tidak beraturan, terus melibatkan tokoh. Ini contohnya nih, ada Ardi Satriawan, ini dosen ITB. Gitu. Dosen ITB. Dia memang fokus pada dia konsen terhadap isu-isu sosial. Gitu. Terus di sini juga ada Said Didu. Standar lah kalau Said Didu kan. Kita udah kenal semua posisi dia di mana dan sebagainya. Gitu. Terus ada media di sini, ada kompas.com. Terus ada Murtadawan juga. Kita tahu juga di posisi dia di mana begitu. Ya. Nah, ketika ini mengelompok semua dan sifatnya tidak natural, ini bahaya Bang. Kenapa bahaya? Ada media berarti ada agenda media di situ. Terus kedua ada Bang Andri Satriawan, berarti ada publik di situ. Ketika agenda media dan agenda publik ini bersatu, ini biasanya bisa goyang agenda pemerintahan. Coba Bang cek. Sedasat itu ya? Sedasat itu. Nah, ini organik ya? Ini organik. Bisa dibilang organik. Walaupun ada orang atau kelompok yang menumpang, tapi dia masuk dan sukses masuk di percakapan organik. Gitu. Padahal kejadiannya di mana? Kejadiannya di Pati dan di Bone. Tapi ini media dan publiknya adalah tidak hanya di Bone dan di Pati, tapi juga nasional. Sangat luas sangat luas Bang, sangat luas gitu. Makanya sepertinya saya berapa kali bilang ya, yang bagus dari pemerintahan sekarang dia mencermati, menganalisa. Oh, ini harus mereka lakukan aksi gitu. Sorry Bang, seperti itu. Kenapa Grok ini menjadi satu poin juga? Apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan? Jadi yang menarik sekarang ini kan ada yang namanya AI-nya. Jadi Twitter ya, Grok itu. Publik sekarang juga Bang, itu mereka publik yang teredukasi, nggak serta-merta langsung percaya. Dia tanya dengan Grok, dia cari referensi, fakta aslinya seperti apa sih? Dan ini kan terhubung. Yang menarik terhubungnya kemana? Ya gini, ke publik umum ini. Gitu. Harusnya kan gini, kalau datanya menunjukkan bahwa Pati itu baik-baik saja, polanya nggak merah kayak gini Bang. Gitu. Karena apa? Kan kita dapat data faktanya lewat Grok minimal. Tapi ketika Grok berinteraksi dengan siapa? Dengan publik yang marah ini. Jadi semakin dapat data fakta, semakin publik yakin bahwa di Pati itu tidak baik-baik saja. Kurang lebih seperti itu. Itu yang sentimennya. Yang di kanan itu apa? Kalau yang di kanan izin ini yang kami sebut data irrelevan. Karena gini, ada ketika kita masukkan kata pajak bumi dan bangunan PBB, gitu, itu juga harusnya PBB yang lain nggak boleh masuk. Nah ini terkait, ini kan akun dari luar nih. Iya. Partai Bulan Bintang misalnya. PBB. Ya, Bulan Bintang ini kebetulan PBB Gaza terkait. Gaza. PBB Gaza. Nah, gitu. Ya harusnya saya klik irrelevan biar dia nggak muncul. Gitu. Tapi ini kan data hari ini Bang, sampai hari ini, gitu. Jadi dari tanggal 1 Agustus sampai hari ini, saya ambil tadi pagi. Tadi pagi ini? Yang tadi pagi, makanya mohon maaf agak telat Bang. Biar buat Nabilok saya kasih yang masih panas-panas gitu Bang. Terima kasih. Nah, apa arti dari yang merah, hijau dan biru nih? Apa? Jadi kan gini, ini kalau garisnya gitu, social networknya. Jadi kalau Abang lihat semakin tebal garisnya, artinya interaksinya semakin sering. Gitu. Ya kalau saya misalkan abang kan anak medsos juga nih.
Abang nih anak kolonial tapi psikografinya abang anak kolonial tapi psikografisnya milenial masalahnya. Iya. Suka berinteraksi juga. Kalau abang cuit gitu, terus saya retweet, tarik. Akun abang sama akun saya ketarik. Iya. Gitu. Terus kalau kita saling tektokan, tebal dia dari sini. Tebal dia ya. Artinya terjadi komunikasi yang terus-menerus ya. Betul. Nah, abang lihat di sini, ini Adi Satriawan, ya, dia note-nya besar. Artinya sering ditarik cuitan dia itu. Sering di-share sama publik terkait dengan isu ini. Gitu. Terus kita lihat juga ada kompas.com. Kompas.com artinya apa? Berarti ada postingan artikel dia yang diambil oleh oleh publik untuk menyebarkan peristiwa terkait dengan PBB P2 ini. Yaitu dalam hal ini adalah di Pati, Bone, Cirebon, dan Jombang. Lebih seperti itu, Bang. Nah, Murtadawan ini ya, saya kenal betul tuh. Sejak awal anaknya. Tapi apakah masih dia menjadi admin dari bahasa istana sekarang menjadi bahasa publik? Makanya kan kayak gitu, Bang. Nah, di sini kan bisa kelihatan lagi bahwa yang namanya dulu polarisasi. Sekali lagi ya, di rejim sekarang itu nggak ada, Bang. Nggak ada, relatif nggak ada. Jadi publik itu mengumpulnya di isu. Kalau dulu kan jelas, salah benar, saya bela Pak Jokowi misalkan, atau saya bela Anies misalkan. Ini enggak. Ini publik ini sekarang ini kalau isunya itu tidak sesuai dengan aspirasi publik gitu atau merugikan publik, itu mengumpul dia di situ. Terus yang kedua juga, memang di satu sisi ada keberhasilan rejim sekarang, mereka itu menyatukan dua kelompok tersebut. Abang ingat peristiwa amnesti abolisi, Pemlembong dan Hasto, gitu. Itu ini, Bang, ini kan mereka ini dari dua kelompok yang berbeda gitu. Yang selama ini nih saling ini, Bang, cakar-cakaran di cebong lawan kampret. Nah, kurang lebih seperti itu, Bang. Tapi sekarang mereka menyatu. Terutama pada isu-isu melawan Pak Jokowi. Melawan Jokowi. Larinya ke sana ya. Dan yang menarik di sini juga dan Abang coba cek sendiri, ada nggak yang langsung menyerang Pak Prabowo? Ada, tapi nggak banyak. Efisiensi tetap diarahkan pada ini gara-gara kejadian yang lalu, gara-gara pemerintahan yang lalu. Yang disalahkan bukan pemerintahan sekarang, Bang. Tetap pemerintahan sebelumnya. Jadi logika publik ini, kita nih sekarang nih hemat-hemat duit karena kemarin kita terlalu boros. Kemarin kita jor-joran, tidak berpikir ke depan gitu. Kemarin itu kita utang banyak, sekarang kita harus ini. Orang lagi bilang ini eranya cuci piring, dan piringnya kebanyakan. Kurang lebih seperti itu. Piringnya kebanyakan dan kotor semua. Gitu. Dan itu menarik, makanya rejim sekarang itu menariknya di situ. Makanya saya bilang secara politik sebetulnya nanti kita sampai Oktober kita bisa bilang 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo adalah 1 tahun beliau bisa stabilkan politik, tapi nggak bisa stabilkan ekonomi. Stabilisasi politik sudah mulai terbentuk. Nah, sebelum ke sana kita lihat sentimennya. Coba, ini apa penjelasan sentimennya itu? Ini sebetulnya yang merah ini sentimen. Oh iya, itu yang hijau itu positif, Bang. Ini positif. Ini positif. Ini apa namanya negatif. Ada juga hijau-hijau kan, tapi kan nggak dominan. Kurang lebih gini, Bang. Di percakapan terkait PBB itu kira-kira itu kalian kami udah pernah buat rilisnya itu di atas 50%, Bang, negatif. Gitu. Rilis kami terakhir tuh dan Om di official itu tinggi sentimen negatif publiknya begitu. Sentimen negatif ini untuk PBB yang lainnya artinya mereka publik tidak setuju. Publik tidak setuju. Yang jadi pertanyaan kan adalah tidak setujunya kepada siapa? Kepada siapa? Nah, yang benar tidak kepada presiden. Sasaran tembaknya itu adalah ke bupati. Dalam hal ini adalah Bupati Pati, terus Bupati Bone gitu. Terus kedua ke Menteri Keuangan gitu karena program efisiensi ini, terus ketiga ke Patito gitu karena ini masih di wilayah Kementerian Dalam Negeri gitu. Tapi tidak kepada presiden. Kan Bupati Pati dan Bone ini kan baru terpilih. Iya, baru terpilih, Bang. Gitu. Dan ini kan sebetulnya nggak kebijakan tiba-tiba, Bang. Tapi kebijakan dari tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Yang menarik adalah kenapa bisa sasaran tembaknya ke sana. Begitu. Nah, dari beberapa statement pengamat itu melihat gini, Bang, karena bupati yang sekarang itu tidak ada kreativitas dalam menyikapi kenaikan PBB ini, atau tidak ada kreativitas dalam dinamika yang namanya efisiensi anggaran untuk mencari PAD yang baru. Iya, PAD yang baru. Dan ada salah satu pengamat saya ingat namanya Bang Herman Suparman, dia bilang gitu.
apa namanya, rasio antara PAD dengan transfer daerah itu di bawah 20%, Bang. Gitu. Artinya apa? Artinya daerah itu rata-rata masih menggantungkan banget sama pusat. Kalau itu betul. Ya, kalau itu. kita lihat kita semua apalagi di daerah-daerah ya. Apalagi dalam teknis penggunaan anggaran. Belanja rutin jauh lebih banyak daripada belanja pembangunan. Ya. Nah, artinya kalau kita lihat lagi ke sini, berarti arah dari kesadaran publik ini masih melihat pemerintahan sebelumnya lah yang bersalah. Kurang lebih seperti itu, Bang. Gitu. Memang harus disadari gini. Makanya saya berapa kali dan saya sering kena kritik gitu dari pendukungnya Pak Jokowi gitu. Saya bilang berapa kali Pak Jokowi itu masih dikunci reputasinya oleh sentimen negatif, reputasi negatif. Yang paling gampang atau yang paling mudah adalah terkait ijazah palsu. Padahal yang namanya pemerintahan pasti, Bang, ada yang positifnya juga. Yang positif itu harusnya itu dibangun untuk dijadikan legacy. Ini enggak, masih kekunci aja. Karena sering kekunci pada hal yang negatif, maka sosok beliau negatif-negatif ngumpul semua di situ. Yang negatifnya Pak Jokowi gali terus. Karena masalah ijazah palsu ini belum selesai. Dan sentimen publik kepercayaan publik bahwa ini ijazah palsu makin tinggi, menyebabkan publik melihat sisi-sisi yang negatif yang lain oleh Pak Jokowi. Saya berapa kali bilang, coba deh jangan ikut gendang lawan. Gitu. Oke, ijazah palsu kita respon, tapi bikin gendang sendiri. Bikin papan catur sendiri, yang Anda tuh menang di situ. Yang Anda bisa bangun reputasi positifnya presiden. Dalam hal ini adalah mantan presiden Pak Jokowi, kurang lebih seperti itu. Karena kalau enggak, ya udah Pak Jokowi akan di posisi begitu terus, begitu. Dan ini terbukti di sini, gitu. Padahal ini kejadiannya di pemerintahannya Pak Prabowo, gitu. Tapi publik masih banyak yang menyalahkan atau menghubung-hubungkan pada Pak Jokowi. Walaupun memang datanya tidak salah-salah betul, karena kebijakannya itu kan rata-rata di 2024, Bang, seperti itu. yang dampaknya baru kita rasakan sekarang, begitu. Ya, kalau kita kembali lagi ke data yang pertama tadi, yang ini, yang ini disusupi oleh Anarko. Artinya kalau kita lihat data Pati, kan sebenarnya sentimen publik tuh murni. Apa benar ini ada Anarko di Bone? Jadi kalau di data medsos tidak bisa menunjukkan bahwa ada narko apa enggak. Statement narko itu yang menarik adalah munculnya dari pihak kepolisian. Yang menangkap ada kelompok yang datang di luar daerah Bone dan mereka masuk mengacaukan laporan lebih seperti itu. Terus kami tidak menemukan satupun cuitan yang arahnya ke itu. Sorry, Bang. Memangnya agak batuk kita. Ini gara-gara narko nih, Bang. Langsung suara. Kalau saya gara-gara Noel ini ya. Gitu, Bang. Jadi nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan gitu. Kelompok Anarko ini kan juga disebut pada saat Indonesia gelap. Berbaju hitam-hitam, tertib, dan rata-rata orator-oratornya justru perempuan. Kalau di lapangan kita melihat memang sangat disiplin. Dan bergerak hilang hadir, tetapi justru yang bergerak ke arah sana itu para profesional sebetulnya, orang-orang pulang kantor, di tasnya udah ada baju tersendiri dia pakai dan dia pergi lagi ngantor seperti biasanya. Artinya Anarko ini bukan kelompok yang ideologis ya? Bisa jadi, Bang, dia bukan kelompok yang ideologis gitu. Tapi memang kelompok Anarko ini kita kenal dari setiap demo besar. Abang ingat dulu Omnibus Law itu ada Anarko. Gitu. Di Jakarta itu basis masanya itu dari pinggiran-pinggiran Jakarta seperti Bekasi gitu, Cikarang dan sebagainya gitu. Terus Anarko juga itu muncul di setiap isu-isu yang orientasinya itu orientasi kiri, misalkan seperti itu. Ya terakhir itu yang kejadian di Bandung kurang lebih seperti itu kan. Di Bandung ya betul. Seperti itu, Bang. Nah yang jadi pertanyaan adalah kepentingan mereka apa gitu kan. Dan yang menarik setiap muncul Anarko, setelah itu demo itu perlahan-lahan itu udah mulai menghilang, Bang. Kenapa? Karena Anarko itu di sisi lain juga punya feedbacknya negatif buat demo itu sendiri. Berdampak negatif. Yang tadinya menyuarakan jadi rusuh.
Iya. Gitu Bang, gitu. Abang lihat dicek kan pemberitanya gitu. Ketika disusupi anarko itu dia negatif gitu. Nah, negatif. Makanya jadi pertanyaan siapa nanti anarko? Mungkin nanti butuh riset selanjutnya yang lebih tajam ya. Ya, kita bertanya pada kelompok intelijen dan kontra intelijen ya. Kalau di bidang itu ya. Tetapi memang kelompok anarko ini pergerakan akunnya nggak terlihat sama sekali ya? Nggak terlihat. Kalaupun terlihat gitu. Jadi gini, dulu kami sering menemukan akun-akun yang namanya anarko. Tapi setelah dicek enggak juga gitu. Simpatisan lah kurang lebih seperti itu. Ya. Yang menarik gini Bang, kalau mau ada demo di medsos itu pergerakannya dibagi 2 tahap. Pertama itu amplifikasi. Ya. Oh nanti akan ada demo tanggal segini-segini gitu, datanglah kayak gitu-gitu misalkan. Ya. Setelah tahap amplifikasi ada tahap konsolidasi. Nah amplifikasi ini grafiknya gede Bang. Ketika konsolidasi turun dia. Ketika kejadian pecah. Kenapa Bang? Pada saat konsolidasi mainnya nggak di medsos Twitter, Facebook, Instagram Bang. Mainnya di kanal-kanal yang nggak bisa dipantau. Iya. Gitu. Kan saya udah punya masa nih. Abang punya masa misalkan di Priuk, saya punya masa di Depok. Polanya udah konsolidasi. Bro, masa berapa bro? Udah polanya kayak seperti itu Bang. Masa saya di Krukut. Di Glodok masa. Kayak gitu Bang. Polanya udah gitu, udah nggak gitu. Kenapa? Karena publik udah tahu di tanggal tersebut nanti akan ada apa-apa gitu. Nah, di tahap konsolidasi itu tahapnya adalah tahap mobilisasi massa. Ya, gitu. Ketika amplifikasi untuk tanggal 25 Agustus nanti kan kita kelihatan tuh. Waktu masa aksi sebelumnya itu yang dipotret di atas kan. Tapi datanglah tanggal 25 Agustus. Tapi ada juga kelompok yang melawan itu. Tapi biasanya nggak terlawan ya? Biasanya nggak terlawan Bang. Gitu. Karena kan polanya itu biasanya kan kalau pola aparat itu kan polanya itu menunggu. Balik lagi data kami data medsos ya Bang. Gitu. Ya, jadi gini, mereka itu amplifikasi ditangkap oleh pemerhati sampai oleh aparat bahwa akan ada tanggal segini. Terus kedua karena ruang lingkup medsos itu tidak jelas, maksudnya tidak jelas ini. Percakapan dari mana aja tuh bisa ada di situ. Nah, itu kita pilih mana noise, mana voice. Yang penting itu voice-nya. Lokasi di mana, dari daerah mana aja mereka hadir, terus kedua kurang lebih ini dampaknya seperti apa, gitu Bang. Nah udah dapat itu baru nanti biasanya itu akan ada pengkondisian begitu. Ada kawan saya yang punya alumni Fakultas Teknik yang kalau ada pergerakan massa dan segala macam dia selalu telepon saya. Ini masa udah berkumpul di sini segala macam. Iya kan? Itu bisa dipotret ya lewat yang namanya teknologi komputer. Basicnya bisa berdasarkan lokasi dari ponsel masing-masing orang. Iya, basicnya bisa Bang. Tapi itu polanya udah pola tidak hanya OSIM tapi juga human. Apa tuh? Jadi tidak hanya open source intelligence tapi human, orang. Jadi keterlibatan orang itu juga tinggi. Kalau ini kan kami kalau di intelijen namanya OSIM Bang. Open source intelligence. Ini yang kita ambil kan simple Bang, yang orang biasa pakai yaitu artikel, berita sama percakapan. Yang orang nggak bisa lakukan dan kami bisa adalah semua percakapan itu kami rangkul, kami ambil, kami buatkan grafiknya. Kurang lebih seperti itu aja sebetulnya. Kalau Abang kan memang nggak pakai mesin, Abang paling bisa ngecek kawan Abang atau Abang search engine, kurang lebih seperti itu. Nggak bisa lihat secara utuh, kurang lebih seperti itu. Nah balik lagi yang tadi Abang bilang itu bisa tapi dia udah humin gitu. Humin itu artinya tuh nggak cuma pakai teknologi tapi juga harus ada orang. Ada orang yang bisa melakukan pengecekan di lapangan ya. Begitu Bang. Artinya kekuatan selain memang ada teknologi tapi ada telik sandi. Ya kurang lebih seperti telik itu. Sandi di lapangan yang dengan teknologi yang mereka punya, mereka bisa melihat pergerakan konsolidasi manusia di tempat yang seperti itu. Betul. Dan yang menarik sekarang kalian seperti itu nggak cuma dikuasai sama aparat, termasuk sama sipil juga, termasuk mungkin sama yang demo juga. Ya. Karena yang bergerak ini demo-demo ini mereka semakin tajam di lapangan, semakin independen dan semakin berasal dari upper class. Iya, dan semakin terstruktur Bang. Abang ingat demo RUU TNI misalkan? Itu kejadiannya kapan Bang? Itu mendekati malah masuk bulan puasa Bang. Gitu. Yang menarik, seminggu mau Lebaran Bang masih demo dan rapi gitu. Yang katanya dilakukan oleh mahasiswa. Ini ada pertanyaan besar, bukan saya meragukan independensi dari mahasiswa gitu.
Biasanya seminggu mau Lebaran itu, Bang, itu pikiran kita udah kemana, Bang? Pulang kampung. Pulang kampung kan? Kadang-kadang THR. iya THR. Terawih kita pikirin nggak, Bang? Udah enggak gitu. Puasanya kadang-kadang lewat itu. Ya. Iya kan? Ini masih mikirin demo. Kan nggak logis. Tapi lucunya masih terjadi di beberapa daerah dan itu banyak gitu. Makanya saya bilang, oh ini aparat juga harus lebih pintar lagi. Gitu. Bukan pintar untuk mengkat ya, Bang. Ini sekarang ini pola yang namanya kan pola saling dengar, Bang. Gitu, saling menganalisa. Maunya kelompok ini apa sih? Maunya kelompok ini apa sih? Jadi harapannya itu pemerintah sebagai tempat mengadu itu tambah kuat, Bang, posisinya. Gitu. Tidak hanya melihat demo itu sebagai sesuatu yang merusak, tapi apa sih aspirasi, persepsi dan harapan masyarakat yang diwakilkan dari demo itu? Harapannya itu nyampe. Gitu, Bang. Tujuannya sebetulnya buat itu. Ya, pertanyaan menarik adalah dari rilis yang juga dikeluarkan oleh DNPD itu adalah bahwa peristiwa lokal ini bisa lagi mengarah ke protes nasional. Iya, ini, Bang. Apa? Ini yang tadi. Ini kan kejadiannya di Bone, kejadiannya di Pati. Tapi yang ributnya apa? Netizen nasional. Oh, gitu. Oke. Ini yang memberitakan siapa? Kompas.com, ya CNN, TV One, begitu. Artinya kejadiannya di Pati, di Bone, tidak hanya di sana yang terbakar, tapi juga di Jakarta, kurang lebih seperti Kalau di Bone misalnya Harian Fajar, Fajar, yang di Sulawesi Selatan kan? Sulawesi Selatan, iya, Harian Fajar. Atau kalau di Pati, Kedaulatan Rakyat, iya, gitu. Tapi justru ini ditangkap oleh media-media nasional. Jadi gini, ada, Bang, media-media lokal. Iya. Gitu. Misalkan kalau di Pari-Pari di Bone itu Sahabat News itu tinggi di Sahabat News. Ya. Dia khusus di situ, terus Fajar, ya Indonesia Tengah itu. Tapi yang namanya kayak ini, Bang, Detik, Kompas gitu, media mainstream, Arus Utama itu juga fokus pada isu tersebut. Yang jadi pertanyaan kenapa? Karena baru pertama kali, Bang, PBB demo terkait dengan PBB. Baru bisa dibilang. Coba Abang cek. Abang kan kita dulu demo juga, Bang. Ya, kita juga. Coba, Bang. Ya. Abang ingat-ingat ada nggak terkait itu, Bang? Nggak ada gitu. Terus yang kedua, ini nyentuh banget pada wilayah grassroots, Bang. Gitu. Nah, sorry, saya mau tambahin. Nggak selamanya jelek terkait dengan efisiensi ini. Dampak dinamika kenaikan PBB ini ada juga daerah yang kreatif. Ya. Contoh itu di Sragen. Bagaimana tuh? Nah, di Sragen itu bupatinya langsung menetapin gitu. Fenomena ada kenaikan ini dia putuskan pertama itu dia akan membebaskan gitu 4 kelompok yang nggak perlu bayar pajak loh, digratiskan. Yaitu adalah masyarakat miskin. Terus kedua itu adalah veteran, para pejuang. Terus guru, terus yang keempat disabilitas. Yang lain tetap naik. Gitu. Kenapa juga apa yang dilakukan Jakarta kan bahwa PBB itu tidak ada? Apakah juga itu benar ada kesombongan karena APBD-nya Jakarta tinggi? Bisa. Itu kan tidak masuk juga pemikiran bahwa Jakarta ini it's okay. Kenapa? Tidak. Kalau saya lihat sih simple, Bang, karena publik itu selalu cerewet ketika ada sesuatu yang jelek, ketika puas dia diam. Itu uniknya kita. Ya. Gitu. Itu paling gampang ya, Bang. Customer service itu kan biasanya kan orang banyak aduan, bukan kepuasan. Mengadu. Lebih pada mengadu. Makanya medsos itu sebetulnya alat atau kanal yang bagus untuk mengecek gitu. Publik itu aduannya kemana, apa sih? Tinggal dilihat aja karakter-karakter dari aduan itu. Apakah mereka itu benar-benar cry for help, minta bantuan betul, atau mereka itu kelompok yang ada kepentingan, ada motif tertentu gitu, atau hanya noise aja. Noise itu maksudnya ya karena nggak suka sama pimpinan tersebut, misalkan sama Pak Prabowo apa aja yang dilakukan Pak Prabowo jelek aja gitu, atau kepada Pak Jokowi jelek aja gitu. Nah, kemampuan untuk memilah-milah ini penting sekarang, Bang. Dan itu tidak hanya buat di pemerintah pusat, pemerintah daerah juga apalagi. Makanya Abang cek deh, pemimpin yang familiar dengan medsos, itu biasanya mereka itu cepat dapat apa yang dirasakan oleh publik. Gitu. KDM, terus mohon maaf, Pak Ridwan Kamil, jangan ngomong yang sekarang. Dulu itu betul-betul tokoh yang sangat disukai oleh publik. Gara-gara apa? Gara-gara medsosnya, Bang. Di medsos, gitu, karena interaksinya dia itu cukup kuat, dan ketika dia hadir, dia bisa menyelesaikan problem masyarakat. Enggak semua, cuma ketika dia hadir, visibility dia sebagai pemimpin yang mendengar,
terus melakukan aksi, itu dilihat sama masyarakat. Dan masyarakat kan ketika melihat itu, merasa dia bahwa ada sisi keadilan di situ. Iya, gitu Bang. Kalau kita lihat dari sisi pertanyaannya kan, dari sisi sejarah ya, karena saya sejarawan, Perang Kamang tahun 1908 di Sumatera Barat, itu terjadi karena blasting, pajak bumi dan ternak pun dipajak. Terjadi perang. Kemerdekaan Amerika juga karena Boston Tea Party. Artinya tidak ada pajak tanpa perwakilan. Apakah sentimen ini akan bergerak ke skala nasional untuk orang tidak mau bayar pajak? Kalau mengaca dari Pati dan Bone gitu, itu bisa jadi Bang. Makanya tadi di awal itu saya bilang ini hati-hati loh, kalau ini dibiarkan bisa tercipta yang namanya pembangkangan sipil itu Bang. Itu udah mulai terlihat di percakapan medsos. Buktinya apa? Oh, kita bisa kasih unjuk. Contoh misalkan nih, waduh ternyata ini duit ini yang kami keluarkan, kami kasih ke negara, ini buat apa. Ya, intinya adalah buat keuntungan elit di atas, tidak buat kami. Gitu. Itu banyak Bang. Terus kalau ini Bang, izin, saya mau kasih unjuk ini. 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 Ya. Terkait yang saya berani bilang bahwa ada potensi yang namanya pembangkangan publik. Karena ini Bang, baru kali ini di isu biasanya kan agak merata Bang. Gitu. Ya, ini angernya paling tinggi, signifikan. Gitu. Marah gitu. Ini dari dan nggak kalau excited kan kaget kalau tiba-tiba masa berkumpul. Tapi ini udah terkonsolidasi menjadi kemarahan bahwa dia akan memberikan dukungan kepada masa aksi yang melakukan proses ini. Dan itu terrepresentasi, itu abang bisa lihat di Pati, ya begitu banyak orang nyumbang. Di Bone itu masyarakat umum juga ikut turun. Kan awalnya itu digerakkan sama mahasiswa. Begitu, karena ini Bang. Gitu. Jadi kurang lebih sama nih. Apa yang muncul di udara, terus apa yang terjadi di lapangan, kurang lebih. Makanya kalau ini tidak dikelola dengan baik, pembangkangan sipil itu bisa jadi terjadi. Dan beberapa pengamat sudah wanti-wanti, hati-hati ya, kalau begini caranya ini bisa jadi pembangkangan sipil. Dan kalau dari sejarah yang abang bilang tadi, sisi pajak itu kan salah satunya itu Bang. Gitu, bisa menciptakan itu. Pemberontakan petani Banten tahun 1888, Perang Kamang, kemudian apalagi Perang Manggopo. Yang menarik itu di Manggopo itu justru militer Belandanya justru jauh lebih banyak yang tewas, 55 orang, ketimbang penduduk Manggopo sendiri yang melawan cuma 7 orang. Karena Siti Manggopo memang dia seorang pesilat ya, dia tangguh. Dan ada juga kita lihat misalnya Haji Hasan waktu melawan Jepang ya. Nah saya yang mau saya tanya lagi nih kalau diukur dari sisi persentase ini tuh berapa kali lipat ini? Makanya itu kan anger itu bisa sampai 3 kali lipat dari isu yang emosi kedua yang muncul, yaitu terkait dengan surprise. Surprise di sini juga orang kagetnya aksentuasinya negatif. Tiba-tiba naik begini. Jadi ada beberapa akun itu yang menunjukkan foto orang yang habis dia pegang ini berkas ini PBB-nya. Ada kenaikan yang begitu tinggi. Pada kaget itu publik. Jadi testimoni publik yang kaget ketika mereka melihat ininya dia, tagihan PBB-nya dia. Begitu. Aksentuasinya masih aksentuasi negatif, mendukung orang untuk menjadi marah. Begitu. Ada juga Bang Trust. Nah, Trust ini sebetulnya diinisiasi oleh akun-akun yang kita duga, ya garis bawahi kita duga itu adalah akun-akun pendukung pemerintah. Gitu. Kenapa? Karena dia mengademkan. Bagusnya mengademkan, tidak melawan, tidak melakukan tengkar narasi. Makanya jatuhnya begini Bang, izin. Nah ini. Oke, dia terpisah sendiri ya. Kalau melawan nanti kelihatan di sini beradu ya. Iya, kalau ini beradu, malah bahaya. Ini saya ini appreciate. Gitu, tinggal nanti diperkuat aja. Kenapa? Jadi gini, salah satu pendidikan ya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah pendidikan membayar pajak. Pendidikan membayar pajak. Iya. Abang pernah nggak diedukasi pajak? Manfaatnya buat pajak? Nggak pernah. Nggak pernah Bang. Itu Bang. Yang ada adalah kita dipajakin semua. Dipajakin semua. Dari kita. Kalau ada duit segala macam kita nggak peduli kan berapa persen segala macam. Gitu. Tapi pas nggak ada duit sekarang. Makanya kan lesson learned di sini terlihat betul bahwa ini loh pentingnya kita kalau melakukan pendidikan publik ya. Gak cuma pendidikan politik, pendidikan kebijakan itu penting. Ini kelihatan dari sini. Kalau kita dari awal nih
melakukan pendidikan gitu terkait dengan kebijakan, terutama kebijakan yang tidak populis gitu. Kemungkinan nggak akan besar seperti ini. Gitu. Nah ini sebetulnya dia bicara terkait dengan pendidikan. Kenapa sih kita bayar pajak gitu? Dan ini dimainkan biasanya oleh tim. Ya, dan ini bukan robot. Oleh tim, dan mereka sebetulnya udah punya kemampuan juga ya untuk membaca sentimen di publik untuk tidak dilawan. Iya, problemnya adalah dia tinggal perkuat aja sisi testimoni dari tokoh. Kalau misalkan gini, itu statementnya Pak Bupati Sragen itu coba dimasukkan mereka sebarkan. Kemungkinan besar publik juga akan tertarik. Cara Bupati Sragen mengatasi masalah kreativitas itu kan banyak sebetulnya Bang, kreativitas untuk menaikkan PAD. Begitu. Nah, kalau itu dibangun juga gitu, itu kemungkinan besar engagement publik yang selama ini fokus pada yang kecewa itu juga teralihkan ke situ. Apa kesalahan dari Bupati Pati? Bupati Pati itu dia polanya jadi gini Bang, kuncinya itu dia reaktif bukan responsif. Reaktif? Iya, apa reaktif? Ketika publik itu marah, dia ikutan marah. Harusnya nggak bisa kayak gitu. Gaya orang Pati. Gaya orang Pati ya. Dia gitu. Pakai sesama orang Pati. Jadi gini enggak Bang? Ya, enggak. Jadi gini, dia kayak nggak kenal orang Pati aja padahal dia orang Pati gitu. Iya, itu maksud saya. Iya, gitu. Makin ditantang, makin keras. Iya, gitu. Kan harusnya ya tiap daerah itu pemimpinnya itu tahu betul karakter masyarakatnya. Gitu, dan semua orang tuh pasti mengamini itu. Nah, di Pati itu problemnya nggak kayak gitu. Kalau di Bone kenapa polisi justru yang bicara bukan bupatinya? Kemungkinan besar di Bone itu karena udah ada kejadian sebelumnya. Jadi kita bilang tuh ada istilah Pati efek gitu. Serba salah juga Bupati Bone itu. Bupati Pati kan hadir Bang. Gentle dia. Ketika ada demo dia turun, ditimpukin itu. Ditimpukin dia juga. Begitu. Saya minta maaf ya. Iya, gitu Bang. Karena memang kemarahan publik sudah sangat luar biasa. Makanya ini kan biar gimana pun Bupati itu simbol pemimpin di situ. Ketika pemimpin ditimpuk Bang, potensi baik lagi Bang, pembangkangan sipil itu terlihat di situ, terrepresentasi di situ. Dan kalau ini muncul di daerah lain melakukan yang hal sama, ngeri Bang. Makanya kerennya aparat dan sebagainya udah mulai tuh. Ini udah terlalu bahaya ini. Tidak bagus gitu. Polisi yang juga ditimpuk di Pati, biasanya kalau kita di lapangan ya, polisi yang jadi korban itu sebetulnya polisi yang tidak ada urusan dengan hal itu, misalnya polisi lalu lintas, atau yang pengawasan polisi itu apa yang baretnya gitu, itu kan yang ditimpuk kan, yang dipukul, yang digebukin sama demonstran. Padahal mereka marahnya ke Brimob gitu kan. Nah, artinya di lapangan itu benar-benar ya pergerakan itu harus diatur. Gimana? Betul Bang. Artinya kan betul-betul kalau amuknya publik itu muncul Bang. Kan ingat ya, amuk itu kan ciri khas kita ya. Makanya kamus bahasa Inggris tuh kata amuk tuh diambil kan dari Melayu Bang. Betul-betul udah nggak mau tahu lah, pokoknya ketemu yang ciri khasnya kayak gitu pukul habis begitu kurang lebih. Berarti untuk kasus Bone ini bupatinya tidak hadir, bupatinya menghilang, yang muncul justru persiapan polisi untuk menghadapi masa aksi. Ya, karena kan ini yang kejadian kedua, dan saya yakin baik itu aparat di sana maupun pemerintahan daerahnya tahu nih kapasitas demo nanti besarnya kayak apa, gitu. Terus mereka ngitung nih kalau misalkan bupatinya muncul, apakah bisa meredakan atau enggak, gitu. Nah ternyata bupatinya nggak hadir, tapi sudah mulai dan keluar statement bahwa PBB-nya ditunda. Nah, ketika PBB ditunda, entah itu di Bone, terus kedua di Cirebon juga tunda Bang. Dan hari ini sepakat di Cirebon itu tidak ada aksi. Di Jombang? Di Jombang enggak, di Jombang juga enggak gitu. Artinya gini, ketika kebijakan tidak populis, tapi komunikasinya dibuat populis, kemungkinan besar itu aksi massa yang tinggi itu akan menurun. Gitu. Emosi publik akan turun di situ. Kenapa? Minimal Bapak itu simpati dengan kesusahan kamu. Gitu. Nah, belajar juga di Pati, kalau ketika publik itu sedang stres, putus asa gitu ya, Bapak balik menantang, habis sudah. Gitu. Yang menarik juga di sini adalah, bukan menarik, menurut saya menunjukkan betapa pemerintah pusat ini, terutama Menteri Dalam Negeri ya, Tito Karnavian ya, dia mengatakan dia sudah mengumpulkan para kepala daerah, sudah memberikan arahan lewat
personal roomnya secara digital ya. Tetapi itu kan memperlihatkan bukan dia pergi ke lapangan. Jawaban-jawaban dari pemerintah pusat seperti ini apa dampaknya di media sosial? Jadi gini, sentimen ke Pak Tito sendiri juga nggak bagus-bagus amat. Isu Pati dan isu Bone itu menyumbang juga sentimen negatif. Ya seperti saya bilang ke Kementerian Keuangan dan ke Pak Tito, Ibu Sri Mulyani dan Pak Tito. Gitu. Artinya memang di Kementerian Luar Negeri sendiri juga tuh bangun komunikasi publiknya juga harus diperkuat gitu Bang. Terutama pada wilayah efisiensi anggaran ini. Terus kedua, bagaimana membangun komunikasi dengan stakeholder, dalam hal ini adalah bupati, gubernur, gitu. Terus gubernur, bupati ini komunikasi dengan masyarakat. Bangun kreativitas komunikasi, Bang. Apakah bisa? Bisa, Bang. Dan itu sudah dibuktikan di beberapa daerah. Jadi bupatinya sendiri yang membuktikannya itu. Contoh kayak tadi di Sragen, ya. Terus di Lahat. Di Lahat juga ya. Kita kenal lah. Bursa. Ya. Bursa ya. Terus juga di Bogor juga. Udah mulai itu dia menurunkan sampai 0,25%. Iya. Artinya nggak semuanya kejadian naik semua, enggak. Gitu. Kalau model di Lahat apa? Efisiensi Bang. Dia jadi fokus pada ketahanan pangan, begitu. Jadi kurang lebih itu dia sudah menyiapkan. Ini mau jadi efisiensi nih, akan ada efisiensi. Dia fokus pada program-program yang punya dampaknya gede di masyarakat dan quick win. Ketika bupatinya melakukan, masyarakat melihat, iya betul nih, uang pajak saya betul-betul ada manfaatnya. Misalkan entah itu bangun infrastruktur, terus lahan begitu. Masyarakatnya paham, ini memang dari uang kami, kurang lebih seperti itu. Makanya nggak terlalu ada gejolak, kurang lebih seperti itu. Nah beda, balik lagi Bang, di Pati. Di Pati seperti itu. Jadi ada yang namanya shock frame. Tiba-tiba langsung jeger begitu. Mengulik kaget-kaget begitu. Apakah salah satu pimpinan masa aksi di Pati, siapa namanya? Itu lagi Taylor dia. Itu berdampak nggak pada masa aksi? Ya jadi kan ini lagi beritanya hot itu. Kan ada beberapa inisiator aksi gitu yang tanda kutip berbalik ke Pak Bupatinya sekarang gitu. Jadi memang secara percakapan itu ada berdampak, tapi tidak signifikan. Kenapa tidak signifikan? Yang paling gampang gini Bang, Abang tulis aja Bupati Sadewo, gitu. Di pemberitaan munculnya pemberitaan isu dia terkait pemeriksaan di KPK. Gitu. Terus kedua di medsos sendiri juga masih banyak tuh Bang, foto-foto terkait perlawanan, gitu, penyaluran donasi dan sebagainya. Jadi isu yang tadinya terkait dengan kenaikan PBB menjadi isu pemakzulan Pak Bupati Sadewo ini masih berlanjut. Gitu. Artinya faktor leader tadi, inisiator tadi dia belum menjadi leader ya bagi masa aksi. Jadi terlihat ada tokoh yang mengkhianati itu muncul, tapi itu tidak menurunkan semangat perjuangan orang-orang Pati untuk memajukan tokoh tersebut. Arahnya ke sekarang apakah masyarakat publik secara yang ada di media sosial ini lebih setuju Sadewo ini dimakzulkan atau dipertahankan? Kalau itu nggak bisa Bang. Dan bukan nggak begini. Di medsos ini nggak sampai ke situ. Nggak sampai ke situ. Sentimennya nggak sampai ke situ. Arahnya nggak sampai ke situ. Karena itu betul-betul itu harus masyarakat Patinya. Yang kita lihat di masyarakat Pati. Cuma yang marah di sini adalah terkait dengan kebijakan yang tiba-tiba muncul. Makanya itu tidak hanya disumbang oleh satu kelompok, semua kelompok masuk dan sama-sama kecewa. Makanya dengan kekecewaan yang begitu besar, kita lihat kluster yang begitu besar dan masif gitu, kayaknya menjadi perhatian pemerintah betul-betul. Gitu. Jadi bisa dibilang, Abang tahu nggak sebentar lagi juga BPJS akan naik. BPJS akan naik. BPJS akan naik. Kan ada tuh, sudah ada di pemberitaan tuh. Abang cek aja Ibu Sri Mulyani BPJS. Itu akan ada kenaikan gitu. Cuma yang menarik ini udah diomongin sekarang. Gitu. Terus ada juga yang namanya Kemenkyu akan menaikkan ini Bang, gaji guru. Yang lebih seperti itu. Itu udah mulai muncul juga tuh. Gitu. Di setengah sentimen yang katanya hoak ya. Itu. Kan keren Bang. Artinya gini, saya nggak tahu ya kebijakan di dalamnya seperti apa. Cuma ketika orang itu menyerang Ibu Sri Mulyani, menyerang pemerintah bahwa guru adalah beban, sekarang ada Bang kebijakan untuk menaikkan gaji guru. Jadi bisa jadi kan karena mendengar
pemerintah menjawab begitu. Yang benar masalah guru adalah beban itu benar itu hoax, katanya itu Itu disinformasi. disinformasi atau apa? Disinformasi. Itu karena apa namanya? Itu kan kontennya disatukan gitu Bang. Padahal tidak seperti itu. Pakai artificial intelligence. Pakai artificial intelligence. Dan banyak yang percaya loh. Banyak yang percaya Bang, karena memang udah halus betul. Makanya salah satu yang menjadi penting juga buat kita semua adalah literasi digital. Tambah ke sana itu tambah, bukan udah wajib Bang, kita harus tahu gitu. Nah, yang gini, yang menarik itu anak-anak muda itu Bang ketawa-tawa aja mereka. Tahu ini benar ini enggak. Ya, anak muda ya? Iya, anak muda lebih paham Bang. Anak-anak saya tuh lebih paham. Nah, lebih paham. Nah, ukuran kita gitu, kita malah sama senior kita itu udah kita percaya betul bahwa kita bertengkar dan kita percaya betul bahwa ini informasi valid A1 betul, dan kita marah. Iya gitu Bang. Nah sebetulnya itu kan jadi masukan buat pemerintah kan. Ya. Oh ternyata ini loh ada kelompok-kelompok kalau hoax itu muncul kenanya yang paling dampak ini kelompok ini gitu. Iya. Kalau begitu diperkuat gitu. Yang paling sering gitu. Kalau kita lihat di WhatsApp ya, yang paling sering mengirimkan informasi hoax itu justru boomers. Iya. Boomers kan, dan kemudian generasi X kan. Bagi kita yang udah tenggelam dengan, kalau di Twitter kan untuk mengkonfirmasi berita itu apa, wah atau tidak kan cepat sekali kan, apa kita lihat akun-akunnya kan. Betul Bang. Itu sentimen-sentimen itu dibentuk oleh ketidakadaan edukasi. Seperti apa sebetulnya edukasi yang mau dibutuhkan? Jadi gini Bang, Abang tahu nggak hoax apa yang paling tinggi? Nggak tahu. Ya. Kesehatan, politik. Kesehatan tinggi Bang. Kenapa Bang hoax kesehatan tinggi dan laku gitu? Karena banyak orang-orang yang orang-orang tua kita atau senior kita dan kita sendiri itu atau orang-orang pelakunya Bang yang menyebarkan. Kita menyebarkan bukan karena kita mau menyebarkan hoax Bang, karena kita takut keluarga kita, teman-teman kita kena. Contoh misalkan gini, ya 5 rice cooker menyebabkan cancer gitu. Ibu-ibu Bang nggak baca Bang langsung dia sebar itu. Karena apa? Jangan sampai kawan saya nih, kawan pengajian atau siapa itu kena gitu. Gitu Bang. Gitu. Jadi dia menyebarkan karena rasa takut dan nggak mau. Padahal dia belum baca, belum paham. Kalaupun dia baca semua, dia juga nggak tahu itu benar apa enggak. Gitu. Itu banyak itu. Banyak sampai sekarang. Makanya salah satu PR-nya dari Kementerian Kesehatan itu. Gitu Bang, terkait perang hoax seperti itu. Kementerian Kesehatan. Nah, kalau yang politik? Ya kalau politik ya contohnya kayak gini. Ya. Ibu Sri Mulyani. Gitu. Kan bayangin Bang ya, bahasa guru jadi beban negara itu kan bahasa-bahasa yang kurang lebih kan tidak menunjukkan rasa keadilan itu. Gitu. Tapi itu kan muncul dan orang laku gitu Bang. Nah, makanya ketika ada kebijakan bahwa pemerintah akan menaikkan gaji guru pengajar itu direspon positif. Cuma ada yang menarik lagi gini Bang, sebaran hoax itu lebih tinggi dibanding dengan sebaran obatnya atau realitas sebenarnya. Jadi gini, amplifikasi atau hoax itu nyebar lebih cepat, bisa 5 kali lipat Bang. Kecepatannya? Iya. Ketimbang kesadaran untuk memberhentikan itu secara rasional begitu. Ketimbang dengan ketika ada klarifikasinya kita nyebarin lagi enggak. Atau publik tingkat mengklarifikasinya itu masih rendah. Yang jadi pertanyaan kenapa bisa begitu Bang? Iya. Karena gini, pola penyebaran hoax adalah yang ditembak adalah perasaan. Kalau klarifikasi kan rasio, logika. Iya. Gitu. Kalau politik kan persepsi. Gitu. Persepsi. Iya. Yang kena dulu, bukan ke logika dulu. Makanya sebetulnya bisa kok caranya gimana klarifikasi itu menyebarnya juga cukup kuat. Caranya adalah bikin klarifikasi, udah oke, tapi dikemas dengan konten yang punya nilai menggugah. Gitu, dibuat storytelling gitu ya, dibuat orang-orang tertarik begitu. Sampai akhirnya juga ikut menyebarkan gitu Bang. Sekarang enggak kan cuma statement aja kan. Bahwa statement ini atau kejadian ini adalah hoax, dikasih stempel. Cuma gitu orang nggak ikut. Ya. Gitu, orang nggak nyebar. Makanya itu sebenarnya juga buat masukan buat orang-orang di pemerintahan ya, di Kementerian Komdigi misalkan atau NGO yang fokus pada hoax gitu. Artinya apa? Ya artinya kita ketika melihat satu story
apa tadi Storytelling. yang sudah. Nah, kita juga tergugah untuk menyebarkan itu kan, juga supaya gitu. bisa mengejar kecepatan hoak ini yang sudah begitu jauh. Iya. Karena kalau menyebar dengan perasaan gitu, terus dilawan dengan nyebar dengan pakai logika, yang pakai logika itu pasti kalah, Bang. Begitu, gitu. Apa saran yang paling penting lagi untuk para pengambil kebijakan yang terkena dampak seperti ini? Ke Sudeo misalnya, atau ke Tito Karnavian. Apa saran dari Yan? Ya, jadi gini, saya berangkat dari data medsos ya Bang, saya berangkatnya dari situ. Jadi gini, yang pertama itu buat timeline, ya, kebijakan-kebijakan populis yang ke depan nanti akan muncul apa aja. Dicek dulu nih, apa sih kebijakan populis? Biasanya kan kenaikan apa gitu ya. Terus kedua, bangun komunikasinya yang populis. Gitu. Ini kan enggak seolah-olah udah ya penetapan kenaikan naik aja gitu. Gaya yang feodal hentikan lah ya. Gitu. Itu gaya feodal dihentikan. Dan yang banyak dari akun-akun media resmi kan yang joget-joget itu polisi. Kalau dari ininya polisi yang yang poluan-poluan muncul joget-joget. Kalau dari kementerian ini yang perempuannya gaya-gaya joget-joget itu bagi saya sebagai generasi X itu dampaknya seperti apa sih? Ya, coba Abang ini sama-sama rasakan ya. Waktu Pak Presiden Pak Prabowo dulu campaign, itu kan yang terkenal kan goyang gemoy. Jadi joget itu kan. Publik suka. Tapi kemarin ketika pidato kenegaraan 15 Agustus, itu anggota DPR joget, itu sumpah serapah publik. Apa bedanya? Karena yang mereka nggak lihat Bang, posisi bagaimana sih perasaan publik saat itu konteksnya. Perasaan publik sebenarnya gampang Bang. Abang tinggal cek aja, Abang mau main Instagram, Twitter gitu, cek. Ini perasaan publik lagi kemana sih? Salahnya mereka bukan mereka salah jogetnya Bang. Saat itu tuh Pati lagi naik, Boni lagi naik. Anda joget, ya matilah Anda. Kelar itu di situ. Gitu. Pada saat campaign, Pak Prabowo gemoy gitu. Orang suka kenapa Bang? Emang lagi campaign. Campaign itu kan apa sih? Kan bangun interaksi Bang. Gitu. Buat kita mungkin, ini Prabowo ngapain joget-joget. Tapi buat anak muda, itu kakek-kakek gebesin katanya. Ini buat pemilih pemula itu. Gitu. Kalau kita pakai bahasa tinggi, nggak ngerti mereka. Atau kejebak, Bapak kan lagi ada maunya aja. Tapi ketika joget, Bapak itu gua banget gitu. He is one of us istilahnya gitu. Anda itu saya banget gitu. Gitu Bang. Makanya bukan masalah jogetnya, tapi harus dilihat konteks emosi publik saat itu seperti apa, dan itu sebetulnya nggak gampang kita nggak susah kita menganalisanya. Sederhana ya. Sederhana tuh Bang. Tapi bagi saya tetap rumit kan. Karena kita bukan orang yang terlalu banyak berinteraksi dengan era sekarang. Tapi bagi saya kehadiran Dian ini sangat memberikan inspirasi bagi para politisi, calon-calon pemimpin bangsa ini ke depan. Siap. Oke, terima kasih ya. Sama-sama Bang. Sobat Madilog, drone Emprit ini itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dulu Tan Malaka mencari sebuah fakta logika dengan memasuki begitu banyak perpustakaan, mencari satu buku aja tentang logika itu susahnya minta ampun. Di zaman Hindia Belanda ya, karena menurut Tan Malaka itulah cara Belanda untuk tidak menyebarkan buku-buku yang terkait dengan logika supaya rasionalitas tidak terbentuk di masyarakat kolonial. Nah, kehadiran drone Emprit ini membentuk satu pemikiran di kalangan kita ya, bahwa bisa kita lihat apa yang sedang berlangsung di tengah publik sekarang, karena mereka semua memainkan media sosial akun-akun mereka sendiri, dan itu bisa menjadi sumber bagi para penyelenggara negara terutama untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih empati kepada publik ketimbang yang sekarang terjadi antipati. Dan kita juga akan melihat nanti ke depan apa yang akan berkembang, apa yang berlanjut, apakah klaster merah akan lebih berkuasa ketimbang yang positif, yaitu yang hijau. Kita akan hadirkan lagi Yan Kurniawan dalam kesempatan berikutnya. Tetap berpikir merdeka 100%. Terima kasih Bang.